Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-mahmudu Allahu jalal. Wa musalliya ala sayyidina Muhammadin wa alu amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menonton video ini bersama-sama. Nabi SAW bersabda, An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini, Al-Qur'an. Dan dengan kitab ini pula Allah menghinakan derajat beberapa kaum. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menjadi pemimpin dari para malaikat karena malaikat Jibril mengemban tugas membawa Al-Quran dari Allah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan kemuliaan karena di dalam bulan tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta menjadi salah satu universitas terbaik atau perguruan tinggi terbaik. Karena apa? Karena di dalamnya mengkaji ilmu mengenai Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang penuh dengan kemuliaan. Kalamnya langsung dari Tuhan, melalui malaikat Jibril, Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran dijadikan pedoman di dalam kehidupan. Saya Lutfi Pratama, Fakultas Syariah, Prodi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini akan membahas sedikit mengenai Al-Quran. Al-Quran, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u, yang mempunyai masdar Al-Quran yang berarti bacaan. Secara khusus, Al-Quran adalah sebuah nama yang dinisbahkan ke suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang Al-Quran itu sangatlah panjang. Yang pertama, dengan tata cara turun Al-Quran. Al-Quran diturunkan atas beberapa proses. Yang pertama, Al-Quran berasal dari Allah. Dan Allah menurunkan Al-Quran secara serempak atau keseluruhan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah, malaikat Jibril alaihissalam membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tergantung dengan situasi dan kondisinya. Oleh karena itu, Al-Quran mempunyai asbabun nuzul, yaitu alasan mengapa ayat-ayat Al-Quran tersebut turun. Karena malaikat Jibril alaihissalam membawa Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang telah kita ketahui, Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kurang lebih. Oleh karena itu, dari paparan di atas dapat menjawab pertanyaan, kenapa bisa Al-Quran disusun tidak berdasarkan kapan ayat itu turun? Karena itu adalah sebuah ketetapan yang langsung berasal dari Allah. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan ke Baitul Izzah. Al-Quran yang berada di Baitul Izzah itu merupakan susunan yang kita pegang sampai sekarang. Oleh karena itu,
Al-Quran penyusunannya tidak sesuai dengan kapan ayat tersebut turun. Al-Quran namanya saja penuh dengan kemuliaan. Al-Quran tidak hanya memiliki satu nama, melainkan banyak nama yang mulia. Beberapa di antaranya yaitu Az-Zikr dan Al-Furqan. Apa Az-Zikr ini? Yaitu sebagai pengingat. Al-Quran dimaksudkan sebagai pengingat agar hamba-hamba Allah bisa mengingat Allah melalui Al-Quran tersebut. Al-Furqan sebagai pembeda, karena dengan Al-Quran kita dapat membedakan yang hak dan yang batil. Al-Quran membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran memiliki banyak nama mulia. Di samping itu, Al-Quran juga punya sifat-sifat yang mulia. Beberapa di antaranya yaitu nur atau cahaya. Al-Quran menerangi, memberikan cahaya kehidupan pada setiap orang yang mengamalkannya. Kemudian sifat Al-Quran Asy-Syifa atau penawar. Beberapa ulama berpendapat penawar yang dimaksudkan di sini yaitu penawar dari sakit yang terdapat di dalam hati. Hati juga mempunyai penyakit seperti dengki, iri, dan yang lain-lain. Kalau penyakit hati, apa obatnya? Penyakit hati memiliki obat, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau penyakit fisik, secara jelas ada obatnya melalui resep dokter, dituliskan dan ditebus ke apoteker. Tetapi kalau penyakit hati, apa obatnya? Penyakit hati obatnya adalah Al-Quran yang memiliki Asy-Syifa, yaitu penawar. Setelah itu sifat Al-Quran adalah rahmat atau rahmat. Ini adalah rahmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan sebuah rahmat lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Karena dengan Al-Quran ini kita dapat menggapai ridho Allah, dan dengan Al-Quran ini pula Allah dapat murka kepada kita. Apabila kita menjalankan apa-apa saja perintah Allah di dalam Al-Quran, Allah akan ridho dan sayang kepada kita. Tetapi apabila kita mengingkari Al-Quran, ingat, azab Allah sangatlah pedih. Teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui tentang Al-Quran, kita juga harus mengetahui perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun, yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau hadis qudsi, kalamnya berasal dari Allah, lafaznya disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis nabawi adalah perbuatan, perkataan atau diamnya Rasulullah yang dijadikan sebagai hadis. Itu adalah perbedaan Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi secara umum. Sebelum saya mengakhiri video ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Barang siapa yang mengingatku, maka aku akan mengingatnya. Ingat teman-teman, Al-Quran adalah az-zikr, yaitu sebagai pengingat. Dengan Al-Quran, seorang hamba dapat mengingat Tuhannya. Apabila kita sebagai seorang hamba mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Apabila kita telah diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala masalah yang akan kita lalui pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, saya berharap dengan video ini dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran.
masih banyak kurang dari video ini. Tetapi saya berharap adalah sedikit kebaikan yang diambil dari video ini. Mungkin itu saja teman-teman. Apabila ada yang salah itu murni berasal dari saya, dan apabila ada yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup video ini, saya akan memberikan sebuah pantun yang mungkin lazim didengar. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya Lutfi Pratama undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.